Mari kita kembali merenungkan tentang Mazmur ya. Kita akan melihat malam ini Mazmur pasal yang ke-22 ya. Mazmur pasal yang ke-22 kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Nah, kalau kita perhatikan akan Mazmur ini, kita dapat melihat dengan sangat jelas bahwa melalui ilham daripada Roh Kudus, kita dapat melihat kebenaran tentang nubuatan-nubuatan bahwa Tuhan Yesus akan menderita dan Tuhan Yesus akan dimuliakan. Ya, ini sudah dinubuatkan di dalam Mazmur oleh Daud. Sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kemuliaan Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang baru atau kebetulan ataupun yang terjadi secara mendadak, melainkan sudah direncanakan, sudah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri. Jadi Daud di sini dia berbicara sebagian tentang dia, tetapi sebagian besar tentang Tuhan Yesus. Bahkan ada bagian-bagian tertentu yang walaupun seolah-olah Daud berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi tidak dapat diterapkan di dalam diri Daud, karena Daud tidak mempunyai pengalaman yang demikian di dalam riwayat hidupnya. Dan semuanya itu semata-mata adalah nubuatan yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Itulah sebabnya banyak penafsir percaya bahwa Mazmur pasal yang ke-22 ini adalah satu Mazmur yang bersifat mesianik, ya. Artinya bernubuat tentang Mesias yang akan datang jauh setelah Daud hidup di dalam dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan Mazmur ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, di situ kita melihat bahwa Daud menulis dan menubuatkan tentang penghinaan yang akan dilakukan oleh umat manusia terhadap Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Daud adalah gambaran ataupun boleh dikatakan tipe, yaitu simbol daripada Tuhan Yesus. Sehingga dia di situ, di dalam Mazmur itu mengeluh tentang betapa buruknya situasi yang ada, yang terjadi pada dirinya ataupun pada diri Tuhan Yesus. Di dalam keluhan-keluhan dia juga berusaha untuk menghibur dirinya, ya. Lalu dia mengeluh lagi, lalu kemudian dia juga menemukan penghiburan daripada Tuhan, ya. Jadi di dalam ayat yang pertama sampai ketiga kita melihat tentang keluhan-keluhannya. Kemudian di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam kita melihat bahwa dia menghibur diri sendiri. Kemudian di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 kembali dia mengeluh di hadapan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-10 dan 11 dia menemukan penghiburan daripada Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-13, 14, 17, 19 dia mengeluh tetapi dia juga berdoa, dia juga mengeluh lagi karena kekuatan dan kemarahan daripada musuh-musuhnya. Kemudian kita juga mengeluh karena kelemahan tubuhnya sendiri dan dia berdoa agar supaya Tuhan jangan menjauhkan dia. Dan dia memohon Tuhan menyelamatkan dia dan melepaskannya. Saya rasa ini adalah satu contoh yang baik bagi kita. Ya, kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengatasi musuh kita, tidak mampu untuk melepaskan diri daripada orang-orang yang memusuhi kita, tapi kita boleh melihat ke atas dan meminta Tuhan yang menolong kita. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Di situ Daud berbicara tentang kemuliaan Tuhan
ya, ah, di mana Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan Bapa kepada kita, ya, tentang keselamatan dan sukacita umat Tuhan, dan juga tentang berlangsungnya kerajaan Tuhan. Ya, jadi kita melihat di situ bahwa Daud dia sungguh-sungguh melihat tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, bagaimana Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dan memuliakan Bapa. Jadi pada waktu kita membahas Mazmur pasal yang ke-22 ini, banyak penafsir mengingatkan kita bahwa kita harus memfokuskan pada Tuhan Yesus dan juga pada hal-hal yang terjadi di dalam Tuhan Yesus. Jadi kembali di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita melihat di situ, ya, khususnya di dalam ayat yang pertama dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Nah, istilah rusa di kala fajar itu banyak orang mengatakan ini sebenarnya tentang Tuhan Yesus, karena Kristus digambarkan sebagai rusa yang lincah di atas gunung-gunung rempah-rempah, ya, di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Dan kemudian juga di dalam Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, di situ juga Tuhan Yesus digambarkan sebagai rusa yang pengasih dan kijang yang menyenangkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi banyak ayat-ayat kitab kalau kita selidiki menggambarkan tentang keadaan Tuhan Yesus sebagai rusa, maka banyak orang percaya bahwa istilah rusa di kala fajar itu lebih menekankan tentang pribadi daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu di dalam ayat yang kedua dan ketiga, satu bagian yang tidak asing bagi kita, ya. Khususnya saat ini kita sedang memasuki minggu-minggu sengsara, ya, kita akan memperingati akan kematian dan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ kita melihat kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Nah, pemazmur di dalam mazmurnya dari awal sudah menyatakan hal yang demikian. Ya, nah, apakah Daud pada waktu itu juga mempunyai kerinduan, tangisan, yang merasakan seolah-olah Allah meninggalkan dia, sehingga dia merasa sedih, sehingga dia merasa ketakutan, ya, dia meminta Tuhan untuk hadir dan jangan meninggalkan dia. Kita tahu mungkin di dalam kehidupan Daud ada hal-hal yang demikian, ya. Tetapi dalam diri Tuhan Yesus kita juga menemukan akan kenyataan ini, sehingga Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, seperti yang kita baca di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Di situ Tuhan Yesus berkata pada waktu dia hampir meninggal dunia, dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kata-katanya persis seperti apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua ini, ya. Jadi dari kedua ayat ini kita melihat beberapa kenyataan yang boleh selalu mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Yang pertama, perpisahan rohani antara umat percaya dengan Tuhan adalah suatu penderitaan yang paling berat. Ya. Ada banyak penderitaan di dalam hidup kita, ada penderitaan yang bersifat jasmania, ada penderitaan yang bersifat kekurangan di dalam hidup kita, tetapi yang paling berat, ya, yang paling
menekan, yang paling membuat seseorang tidak dapat menghadapinya dengan kekuatan sendiri adalah pada waktu dia ditinggal oleh Allah. Ya, dia merasakan Allah jauh daripadanya. Jadi perpisahan secara rohani dengan Allah merupakan hal yang sangat sedih dan sangat menyedihkan. Kemudian kita melihat keluhan-keluhan yang diucapkan oleh Daud di sini, ya. Dia mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Saya tidak tahu apakah saudara mempunyai pengalaman yang sama seperti Daud, ya. Pernah berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak mendengarkan seruan, permintaan kita, seolah-olah kita ditinggal oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ketiga dia mengatakan, "Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang." Nah, perhatikan kalau malam tidak bisa tenang, berarti juga tidak bisa tidur. Ya. Jadi pemazmur sungguh-sungguh mengalami suatu tekanan yang luar biasa karena siang dan malam dia berseru kepada Tuhan. Kita ingat Daud pernah mengatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama, "Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam." Nah, di sini dia tidak menunjukkan bahwa dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebaliknya dia mengatakan bahwa dia berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam. Akan tetapi kenyataannya bahwa Tuhan tidak mendengarkan seruannya. Jadi itulah kadang-kadang juga sebagai orang Kristen, ya, mungkin kita juga mempunyai pengalaman yang sama, ya. Kalau ada saudara yang mau men-sharing-kan tentang pengalaman ini, silakan ya. Saya akan memberikan waktu kalau ada, ya, silakan, jangan uh, apa namanya, jangan menunda-nunda, ya, boleh langsung beritahu saya bahwa saudara ada yang mau sharing, silakan ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa kadang-kadang kita percaya bahwa Tuhan itu baik, tetapi iblis membisik-bisikkan suara-suara di dalam hati kita dan mengingatkan kita seolah-olah di dalam doa kita, kita tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Nah, kalau seandainya situasi yang demikian terjadi di dalam hidup kita, janganlah kita terbawa oleh tipu muslihat iblis dan mulai mencurigai Tuhan, bertanya-tanya apakah Tuhan benar mengasihi saya atau tidak, apakah Tuhan mengabaikan saya, tidak mau mendengarkan suara saya, menyerahkan saya ke dalam tangan si jahat, menyerahkan saya ke dalam tangan musuh-musuh, ya. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, dia berseru, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Karena dia sungguh-sungguh merasa dia ditinggalkan oleh Tuhan, karena dia sudah berada di dalam tangan musuhnya, dan kemudian dia dipaku di atas kayu salib. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus dia mengalami hal yang demikian. Ya, Daud dia juga mengatakan, "Aku berseru pada waktu siang, aku berseru pada waktu malam, tetapi Tuhan tidak menjawab sehingga hatiku tidak tenang." Ya, kita mendapatkan ketenangan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Dunia tidak pernah memberikan ketenangan yang sejati, ya. Kita melihat dunia yang ada di sekitar kita bukan hanya tidak memberikan ketenangan yang sejati, bahkan apa yang terjadi di dalam dunia, asal saja kita membuka berita, kita membaca koran atau di televisi, ya, kita akan menemukan kekacauan demi kekacauan. Dan kekacauan itu terjadi karena diciptakan oleh hati manusia yang kacau. Hati manusia yang tidak mempunyai damai tidak dapat menghasilkan kedamaian yang sejati, tidak dapat menghasilkan ketenangan yang dibutuhkan.
Sehingga di dalam ayat ini ya pemazmur mengatakan hatinya tidak akan tenang di tengah malam. Karena apa? Karena dia merasakan ditinggalkan oleh Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, kita melihat ada satu dorongan, ya dikatakan di sini, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Jadi di sini Daud dia memperbandingkan dirinya dengan nenek moyangnya. Ya. Nah, dirinya sendiri pada waktu dia katakan dia berseru kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan meninggalkan dia, siang Tuhan tidak menjawab, malam hatinya tidak dapat tenang. Lalu dia memulai dengan istilah padahal di dalam ayat yang keempat. Ya. Istilah padahal itu menunjukkan tentang siapakah Allah sebenarnya, tetapi juga menunjukkan tentang keadaannya yang bertolak belakang dengan keadaan Allah. Dia katakan bahwa Allah sebenarnya adalah Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Apa artinya Allah yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel? Berartinya Allah sangat menghargai puji-pujian orang Israel. Allah sangat memberkati puji-pujian orang Israel. Allah sangat mengindahkan dan mengutamakan puji-pujian orang Israel. Ya, sehingga di sini pemazmur menggunakan istilah Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, kita memuji Tuhan, kita bersyukur Tuhan mendengarkannya. Tuhan mengindahkannya, Tuhan memberkatinya. Dengan kata lain, ada banyak malaikat yang memuji Tuhan, tetapi Tuhan memilih untuk bersemayam, untuk tinggal di atas puji-pujian orang Israel, ya, orang umat pilihannya. Selain dia katakan bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, dia juga mengatakan bahwa nenek moyang mereka, ya, kita melihat Abraham, Ishak, Yakub, ya, kita melihat para leluhur mereka di zaman dulu sebelum Daud, yang hidup takut akan Tuhan, mereka begitu diberkati oleh Tuhan. Sehingga Daud melihat bahwa nenek moyang mereka selalu percaya kepada Tuhan dan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan pada waktunya dengan menggunakan istilah engkau meluputkan mereka. Lalu dia katakan kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Berarti Tuhan menjawab seruan mereka, Tuhan meluputkan mereka, Tuhan melepaskan mereka daripada kuasa si jahat, Tuhan melepaskan mereka daripada serangan musuh, bahkan dikatakan kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan menjawab doa daripada nenek moyang mereka. Tetapi Daud sendiri sekarang tidak merasakan apa yang dirasakan oleh nenek moyangnya, sehingga dia sedikit mengeluh di hadapan Tuhan dan bertanya, ya, pertanyaan ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan nenek moyangnya. Jadi dari sini kita dapat melihat bagaimana perasaan daripada pemazmur yang begitu tertekan, ya, yang begitu sedih karena dia tidak merasakan akan pertolongan Tuhan yang dia butuhkan di dalam kehidupannya. Ya, jadi Daud di sini dia mengeluh dan berseru kepada Tuhan. Kemudian keluhan-keluhan tersebut juga dia hadapi, ya, dia utarakan karena apa? Karena ada penghinaan dan karena ada celaan daripada manusia
Nah, seperti saya katakan tadi dan juga yang saya baca dari banyak penafsir mengatakan bahwa sebenarnya keluhan itu berfokus kepada Tuhan Yesus, ya. Apa yang dituliskan di sini dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus berada di dalam dunia sampai pada akhirnya dia dipakukan di atas kayu salib. Jadi di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, "Aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya?" Jadi dari sini kita melihat ya, setelah dia mengatakan bahwa nenek moyangnya itu mendapatkan jawaban doa, ya, diluputkan oleh Tuhan, tetapi di sini berbicara tentang dirinya sendiri. Nah, sekali lagi, kalau kita perhatikan akan ayat ini, itu lebih menunjuk kepada diri Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang juga seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-53 tentang keadaan Tuhan Yesus yang tidak disenangi oleh manusia. Di situ juga demikian, ya, dikatakan aku ini ulat bukan manusia. Artinya apa, saudara sekalian? Tuhan Yesus, dia adalah Allah di atas segala Allah dan dia rela datang ke dalam dunia seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Nah, hamba itu lebih rendah sebenarnya daripada manusia karena hamba tidak mempunyai hak asasi. Hamba adalah orang yang diperjualbelikan. Hamba itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh tuannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus, dia walaupun adalah Allah, dia berkenan turun ke dalam dunia ini. Mengapa? Karena dia menanggung akan dosa dan kesalahan kita. Dia mati bagi kita, dia disalibkan karena dosa kita, sehingga dia begitu dihina oleh manusia. Nah, di dalam masa-masa Prapaskah ini kita akan merenungkan tentang penderitaan Tuhan Yesus, bagaimana dia dihina, bagaimana dia dihakimi dengan tidak adil, bagaimana dia dikhianati, bagaimana para imam-imam kepala mencari saksi-saksi dusta, ya, pembohong-pembohong untuk menuduh Tuhan Yesus dengan tidak ada bukti yang benar. Tetapi Tuhan Yesus tetap tidak bersuara membalas. Ya, itu adalah karena Tuhan Yesus memang datang ke dalam dunia ini untuk menderita, untuk mati bagi kita karena dosa kita, sehingga dia bersedia mengambil posisi dan keadaan yang begitu rendah dan hina. Ya, jadi dia katakan di sini, aku ini ulat dan bukan manusia. Artinya apa? Ulat itu diinjak-injak oleh orang, ya, tidak mempunyai harga diri. Nah, dia berkenan menjadi sedemikian rupa karena orang berdosa di hadapan Allah memang sebenarnya sudah tidak mempunyai nilai, hanya berjalan menuju kepada kebinasaan. Ya, tidak ada harapan. Dan Tuhan Yesus ingin memutarbalikkan nasib kita, memberikan kepada kita pengharapan, memberikan kepada kita hidup yang kekal. Tetapi dia harus menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Sehingga dikatakan di sini dia menjadi celah bagi manusia. Dia dihina oleh orang banyak. Ya, jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus menanggung semuanya itu. Dan di dalam ayat ke-8 dikatakan, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, pada waktu Tuhan Yesus berada di dalam dunia, inilah yang terjadi di dalam hidupnya. Ya, dia diolok-olok, dia dihina, dia disiksa, orang-orang menggeleng-gelengkan kepala. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 mengatakan, ia
yaitu Tuhan Yesus, menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya. Jadi Daud berdoa supaya Tuhan melepaskan dia. Ya. Tetapi kita juga mengetahui pada waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa, sekiranya kalau ini adalah yang diperbolehkan, ya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yang dia maksudkan cawan itu adalah salib, adalah penghinaan orang. Secara manusia di dalam keadaannya setelah dia menjelma menjadi manusia, dia memang tidak ingin, ya, secara manusia, ya, dia tidak ingin menghadapi penderitaan itu. Sehingga dia bertanya kepada Bapa Surgawi, apakah dia boleh tidak melewati jalan salib ini. Tapi dia juga tahu bahwa ini adalah rencana Allah. Ini adalah tujuan dia datang ke dalam dunia, sehingga doanya juga mengatakan, tetapi bukan menurut kehendakku, melainkan menurut kehendak Bapa. Jadi Daud berkata, dia berkenan kepada Bapa, ya, dan seharusnya dia mendapatkan kelepasan, diluputkan dari bahaya. Tetapi kelihatannya Bapa tidak melakukannya sehingga dia tetap mati di atas kayu Oh, salib. kalau kamu tahu cara masaknya. Karena apa? Karena dia memang tujuannya datang ke dalam dunia ini untuk mati bagi kita semua. Ya, jadi kita melihat dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus dia menanggung semua penghinaan dan penderitaan yang begitu menyedihkan. Ya, tetapi kalau dia tidak menanggungnya, kita tidak akan diselamatkan. Dosa kita tidak akan dihapus. Jadi dia dicela sebagai orang jahat, sebagai penghujat, sebagai pelanggar hari Sabat, dia sebagai pemabuk, ya, menjadi teman para pemabuk, ya, sehingga dia juga dianggap sebagai pemabuk. Dia juga dicela sebagai nabi palsu. Dia dicela sebagai musuh kaisar. Dia dicela sebagai sekutu penghulu setan. Semua kata-kata yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus itu difitnahkan ke atas diri Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban apa-apa. Karena memang untuk itulah dia datang. Seharusnya kita yang dicela, tetapi Tuhan Yesus menanggungnya. Ya, menanggungnya. Dikatakan mereka mencibirkan bibirnya, ya, mereka menggeleng-gelengkan kepala mereka. Jadi Daud sendiri memang juga mengalami hal yang sama, tetapi kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus menanggung semuanya. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Kemudian di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 dia katakan, "Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu, ya, aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku." Jadi kita melihat di sini kembali Daud, dia mengeluh, dia merasa ditinggal, dia merasa hina, begitu rendah, ya. Tetapi dia juga mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang memelihara dia sejak dia berada di dalam kandungan ibunya. Bahwa dia boleh lahir itu semata-mata karena Tuhan yang membawa dia ke dalam dunia ini. Dan juga kita melihat Tuhan memakai ibunya untuk memberikan rasa aman, untuk mensuplai kebutuhannya. Ya. Pada waktu dia disusui oleh ibunya, dia merasakan bahwa Tuhan itu yang memakai ibunya untuk mensuplai akan segala kebutuhan fisiknya. Ya, jadi dia bersyukur untuk ibunya, sekaligus juga bersyukur karena Tuhan telah memberkati ibunya dan memakai ibunya
untuk membesarkan dia. Jadi seharusnya kita semua juga mempunyai pengalaman yang sama, ya. Kita boleh lahir ke dalam dunia ini karena Allah yang membentuk kita, Allah yang membawa kita ke dalam dunia, dan Allah juga yang telah menyediakan orang tua yang begitu mengasihi kita. Ya, kita patut selalu menghormati, menghargai orang tua. Kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kita. Daud, dia bersyukur untuk semuanya itu. Kemudian dia juga katakan, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Ya. Jadi Daud dia merasa bahwa dia dilahirkan sebagai orang Israel, dia sudah mengenal Tuhan daripada mamanya pada waktu dia masih berada di dalam kandungan. Ya. Ya, kadang-kadang kita menasihati ibu-ibu yang sedang mengandung supaya selalu berdoa, selalu memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena anak yang ada di dalam kandungan, walaupun dia dalam keadaan janin, dia juga mendengarkan, merasakan detak jantung kita, merasakan emosi kita, merasakan sukacita kita, merasakan penyembahan kita. Sehingga anak-anak kita yang masih berada di dalam kandungan, mereka sudah boleh mengenal Allah sebagai Allah mereka. Itu penting sekali, ya. Jadi kita melihat di sini, kepadamu aku diserahkan. Nah, siapa yang menyerahkan dia? Tentunya ayah ibunya. Nah, banyak penafsir percaya yang dimaksudkan di sini adalah dia disunat pada hari yang ke-8. Jadi diserahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita pada hari ini kita mengetahui bahwa kita dapat membawa anak-anak kita sejak kecil untuk diserahkan kepada Tuhan. Ya, ada gereja yang menyerahkan anaknya melalui baptisan, ada juga yang melalui penyerahan bayi. Ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau anak yang di bawah sebagai persembahan bayi, mereka tidak dibaptis pada waktu masih bayi, maka anak itu akan dibimbing di dalam jalan Tuhan. Pada waktu anak itu sudah dewasa, dia akan dibaptis. Tetapi bagi anak-anak yang sudah dibaptis sejak bayi, biasanya dia juga dibimbing di jalan Tuhan, dan pada waktu dia sudah dewasa, dia akan disidi, artinya akan dikonfirmasikan, diteguhkan iman dan juga baptisan yang pernah dia terima pada waktu dia masih bayi. Jadi Daud merasa bahwa dia sejak lahir sudah diserahkan kepada Tuhan. Ya, orang Israel mempunyai menerima perintah daripada Tuhan harus sunat, ya, memberi sunat kepada anak yang berumur 8 hari. Jadi itu hampir seperti dia baru lahir sudah disunat. Sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Pada waktu umat Israel disunat, berarti pada waktu itu juga anak yang disunat itu sudah dikaitkan, ya, diresmikan sebagai anak perjanjian yang mempunyai perjanjian langsung dengan Tuhan, yang mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan. Sehingga dia berkata, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Ya, dia sudah menjadi umat Tuhan, sudah menjadi anak Allah sejak dia berada di dalam kandungan ibunya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat indah daripada pemazmur, bagaimana dia merasakan penyertaan, berkat Tuhan di dalam hidupnya sejak dia dilahirkan. Kemudian dia dipelihara, dibesarkan Allah melalui ibunya. Ya, dia merasa aman pada dada ibunya. Baik pada waktu dia digendong oleh ibunya,
ataupun dia pada waktu ibunya menyusui dia, dia merasakan bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan yang begitu indah di dalam hidupnya. Ya, ini adalah satu kesaksian yang sangat indah yang setiap kita juga mengalaminya. Nah, dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22 di situ kita akan melihat sekali lagi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya, ya. Ini juga yang seringkali dialami oleh Daud di dalam hidupnya pada waktu musuh-musuhnya, ya, seperti Mazmur-Mazmur sebelumnya kita juga melihat bagaimana Daud diperhadapkan dengan musuh-musuh yang berulang kali ingin mencabut nyawanya, ya. Baik Saul, baik anaknya sendiri, ya, Absalom maupun musuh-musuh yang lain. Daud juga merasakan akan musuh-musuh tersebut. Jadi kita melihat di dalam ayat yang ke-12 ini, ya, pemazmur kembali berdoa. Dia katakan, "Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong." Jadi kita melihat di sini, ya, dia berjalan di bawah tekanan, di bawah kesusahan, di bawah penderitaan karena musuh-musuh yang mengelilingnya. Dan dia merasakan kalau Tuhan tidak menolong dia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolong dia. Nah, saya rasa ini juga pengalaman kita sebagai orang Kristen, ya. Kita harus selalu berfokus dan menengadah kepada Tuhan karena Dialah pertolongan kita setiap saat. Ya, jangan kita sampai kehilangan pertolongan Tuhan. Kita harus selalu datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Nah, dia katakan, sebab kesusahan telah dekat. Nah, yang membawakan kesusahan, ya, seperti yang dia katakan di dalam ayat yang ke-13, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku, mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Jadi dia menggambarkan bahwa musuh-musuhnya itu sudah siap untuk menelan dia. Musuh-musuhnya itu dikatakan bagaikan lembu jantan, banteng-banteng, tetapi yang lebih ganas lagi, ya, mereka seperti singa yang menerkam, singa yang mengaum. Jadi di satu sisi Tuhan Yesus, dia juga menghadapi kenyataan yang demikian, dan di lain sisi Daud di dalam hidupnya, dia juga mempunyai pengalaman yang sama, dan kita sebagai orang Kristen, kita juga demikian. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, walaupun kita tidak diutus ke tengah-tengah singa seperti yang disebutkan di sini yang menerkam dan mengaum, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita diutus ke tengah-tengah serigala. Ya, kita bagaikan domba. Nah, kalau kita mengetahui bahwa domba di tengah-tengah serigala itu merupakan makanan enak, ya, daripada serigala. Jadi kita, kalau kita adalah domba, kita sungguh-sungguh tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Ya. Jadi kadang-kadang kita melihat orang-orang Kristen memang di dalam dunia ini selalu menjadi sasaran, ya, bagi kejahatan-kejahatan yang merusak, yang menghancurkan kita. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang membela kita. Kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur ini, pemazmur merasakan bahwa si jahat, musuh-musuhnya itu bagaikan
lembu jantan yang mengelilingi, mengerumuni dia, dan juga banteng-banteng dari Basan yang mengepung dia. Dan mereka begitu ganas seperti singa, tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Ya, dia tetap berserah kepada Tuhan. Dan di dalam penyerahannya kepada Tuhan, dia juga mengalami seperti yang tadi dikatakan, siang hari dia berseru kepada Tuhan, malam hari dia berseru kepada Tuhan. Tetapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan sesuatu yang tidak kita sukai itu terjadi di dalam hidup kita. Seperti yang Daud katakan di sini, seperti air aku terjurah dan segala tulangku terlepas daripada sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Jadi kita melihat di sini Daud menggambarkan tentang situasinya yang begitu seolah-olah tidak berpengharapan, sudah tinggal mati kelihatannya. Ya, dia katakan seperti air dia tercurah. Kita tahu air itu mengalir dengan cepat. Ya, hidupnya juga mengalir begitu saja di dalam hidupnya, ya, yang tidak mempunyai seolah-olah integritas yang kuat, ya. Dan rohnya juga tidak mempunyai satu kekuatan. Dia katakan hatiku menjadi seperti lilin. Kalau hati kita seperti lilin yang menyala itu bagus, ya. Hati kita seperti lilinnya Tuhan, ya. Jadi ada penafsir mengatakan bahwa Tuhan menyalakan lilin hatiku untuk menerangi hidupku. Ya, jadi kalau hati kita adalah lilinnya Tuhan, itu adalah sesuatu yang indah karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita, adalah pelita bagi hidup kita. Ya, saudara sekalian, kalau kita memiliki lilin dari Tuhan itu baik. Tetapi yang dia katakan di sini, hatiku menjadi seperti lilin, itu justru sesuatu yang sangat menyedihkan karena hatinya hancur luluh, hatinya hancur. Kita tahu bagaimana hati yang hancur di dalam hidup manusia, ya. Jadi itu adalah suatu kesedihan, itu adalah sesuatu hidup yang tidak berpengharapan, itu adalah sesuatu keadaan yang seolah-olah sia-sia. Nah, jadi hati yang hancur di sini. Dan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, kekuatanku kering seperti beling. Kita tahu beling itu sudah tidak ada apa-apa, ya, kering gitu, ya. Jadi kekuatannya kering, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kalau lidahku melekat pada langit-langit mulutku, berarti dia tidak dapat berbicara apa-apa. Lidah adalah alat yang dipakai untuk berbicara. Kalau lidah sudah melekat ke langit-langit mulut, berarti lidah itu tidak bergerak dan dia walaupun merasa sakit, dia tidak dapat mengucapkan apa-apa. Nah, itu artinya, ya. Kalau kita sakit, tidak dapat mengucapkan apa-apa, ya. Di dalam bahasa Mandarin ada satu istilah seperti orang yang bisu memakan obat yang pahit, ya. Dia ingin memberitahukan kepada orang terlalu pahit, dia tidak dapat mengucapkannya, ya, tidak dapat mengekspresikannya. Nah, itulah situasinya. Dan dia merasa dia sudah seperti orang yang sudah mati. Ya, itulah keadaan Daud di tengah-tengah situasi yang sangat menghimpit dia. Dia merasa begitu dikuasai oleh musuh-musuhnya, begitu menderita. Ya. Nah, ini juga yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu dia dipakukan di atas kayu salib. Ya.
Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gelomboran penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, kembali mengapa banyak penafsir mengatakan Mazmur ini berbicara tentang Tuhan Yesus? Karena kita melihat di sini dikatakan bahwa musuh-musuh Tuhan Yesus, orang-orang jahat mengepung dia dan mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib ya dengan tangan dan kakinya itu dipakukan. Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh telah mengalami akan segala penderitaan seperti yang sudah dinubuatkan di dalam Mazmur ini. Lalu dikatakan segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Jadi tulang dapat dihitung. Apa artinya, saudara sekalian? Kalau tulang seseorang, kalau tubuh seseorang itu begitu kurus, ya, maka pada waktu dia ditelanjangi, kita tahu Tuhan Yesus pada waktu disalibkan, dia ditelanjangi. Tubuhnya yang kurus itu menyebabkan katanya tulangnya itu dapat dihitung. Ya, orang dapat melihat tulangnya dengan sangat jelas artinya. Dan mereka menonton. Ya, kita tahu Tuhan Yesus pada waktu disalibkan, orang-orang begitu menghina dia, berkerumunan untuk menertawakan dia. Inilah pengalaman yang menyedihkan dan menyakitkan pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 dikatakan mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu juga persis terjadi pada diri Tuhan Yesus, ya. Walaupun ini bukan sesuatu yang sangat utama di dalam penderitaan Tuhan Yesus, tetapi ini terjadi persis seperti apa yang dinubuatkan untuk memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bukan kebetulan, tetapi memenuhi setiap detail daripada apa yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ya, dia disalibkan, ya, tangan dan kakinya dipaku tadi dikatakan, ya, dan kemudian dia kurus sehingga tulang-tulangnya dapat dihitung. Mereka menonton dia. Kemudian kita juga tahu mereka membagi-bagikan pakaian Tuhan Yesus, dan karena jubah Tuhan Yesus itu tidak dijahit, merupakan satu lapisan kain yang lengkap. Mereka tidak mau memotongnya. Akhirnya mereka mengatakan undi. Ya, jadi itulah yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Ya, ayat ini kita melihat persis seperti ayat yang ke-12, janganlah jauh daripadaku. Ya, nah yang walaupun Daud dia menghadapi musuh dan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, ya Tuhan Yesus tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu yang membuat Tuhan Yesus tetap berpengharapan di tengah-tengah penderitaan yang menyakitkan ini. Ya, Tuhan Yesus walaupun dia disalib, walaupun dia sudah hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir, tetapi dia tetap percaya bahwa Bapa di surga itu adalah kekuatannya. Dia berserah kepada Tuhan dan dalam detik-detik terakhir daripada penyalibannya dia masih berkata kepada Bapa sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa surgawi. Jadi kita sebagai umat percaya
apapun yang terjadi di dalam hidup kita, janganlah kita lupa berdoa, berserah kepada Tuhan, dan datang ke hadirat Tuhan untuk tetap menerima kekuatan daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan di sini, bahwa Tuhan adalah kekuatan Daud. Ya. Dia katakan, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Jadi dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa. Kita melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dia tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Dia tetap berdoa, lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Jadi Daud sendiri mengalami pertolongan Tuhan, dan kita melihat Tuhan Yesus walaupun dia akhirnya mati di kayu salib, ya, tetapi Bapa kembali membangkitkan dia sehingga dia tidak selamanya berada di dalam maut. Ya, kita juga demikian, kita mempunyai pengharapan untuk hidup yang kekal. Ya, walaupun mungkin satu hari Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada diri kita. Ya, kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak mendengar, ya, kita berserah seolah-olah Tuhan tetap jauh. Jangan khawatir, ya, karena kita percaya bahwa Tuhan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Walaupun dia dalam keadaan yang sangat menderita, ya, dia dikatakan di sini seolah-olah Tuhan jauh, ya, Tuhan dia seolah-olah menderita begitu susah, akan tetapi dia tetap mengaku Tuhan sebagai kekuatannya, dan dia meminta Tuhan melepaskan dia, Tuhan menjawabnya, sehingga di sini dia katakan dia kembali dapat memuji Tuhan. Inilah makna daripada kehidupannya, ya, untuk meninggikan Tuhan, untuk membesarkan Tuhan, untuk memuji nama Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, di dalam ayat-ayat selanjutnya kita melihat bagaimana Daud, ya, dia memuji Tuhan, meninggikan dan membesarkan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel. Jadi itulah dari keadaan yang sangat tertekan, tidak berpengharapan, seperti Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib, tangan dan kakinya dilukai. Ya. Daud tetap berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Musuhnya itu seperti banteng, musuhnya itu seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi dia tetap berfokus kepada Tuhan. Akhirnya dia bisa memuji Tuhan. Bukan hanya dia sendiri bisa memuji Tuhan, bahkan dia memanggil seluruh umat Israel untuk memuji Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat hidup kita seperti begini, saudara sekalian. Ada masa-masa Tuhan izinkan penderitaan terjadi di dalam hidup kita. Nah, penderitaan pada waktu terjadi ada dua kemungkinan. Ada orang Kristen yang meresponi dengan menyalahkan Tuhan, ya, mendengarkan bisikan iblis, mencurigai Tuhan, akhirnya mungkin jauh daripada Tuhan. Tapi ada orang Kristen pada waktu menghadapi penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, dia justru lebih dekat kepada Tuhan, lebih erat memegang Tuhan, dan kemudian dia mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan, sehingga dia memuji Tuhan, bahkan dia mengajak orang-orang lain untuk bersama-sama memuji Tuhan. Ya, jadi itu adalah pengalaman yang indah daripada Daud, ya, di dalam hidupnya.
Kemudian di dalam ayat yang ke-25 kita melihat dikatakan, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Jadi Daud memulai ayat yang ke-25 dengan istilah sebab, karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah kekuatannya, Tuhan itu memberikan pertolongan kepadanya, sehingga dia sendiri boleh memuji Tuhan, dan dia juga mengajak orang-orang lain untuk memuji Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-26 dia katakan, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Jadi dari sini kembali kita melihat ya Daud, dia memuji Tuhan, ya dia membesarkan nama Tuhan. Dia mau membayar nasarnya katanya. Nasar artinya janji yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-27 dia katakan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Indah ya saudara sekalian, orang yang rendah hati, orang yang mencari Tuhan, itu kan kita ya, kita sungguh-sungguh mau belajar, rendah hati, hanya Tuhan yang ditinggikan. Ya, kita tidak berani sombong karena kita tidak mempunyai apa-apa. Ya, sebenarnya upah kita adalah maut. Upah kita adalah kebinasaan. Kita boleh hidup pada hari ini, kita boleh melayani pada hari ini, kita boleh melakukan segala hal yang indah pada hari ini. Karena apa? Karena berkat Tuhan. Jadi kalau kita semakin rendah hati, Tuhan akan semakin mengenyangkan kita, ya. Baik dalam hidup kita pada hari ini maupun ya dalam keadaan kerohanian kita. Dan juga kalau kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan mendapatkan penghiburan, kita akan mendapatkan pemeliharaan, kekuatan, sehingga di sini dikatakan bahwa kita akan dapat memuji Tuhan untuk selamanya. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan segala ujung bumi akan mengingatkannya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dan bangsa akan sujud menyembah kepadanya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, jadi itulah sesuatu yang kita saksikan di sini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang patut kita sembah, Tuhan yang patut kita puja, ya. Dan dikatakan juga di sini bahwa Dialah Raja yang mempunyai kerajaan, ya. Dia bukan hanya memerintah Israel, tetapi Dia memerintah seluruh dunia. Ya, dikatakan, ya kepadanya aku bersujud menyembah, semua orang sombong di bumi di hadapannya akan berlutut, semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Jadi Daud merasa dia itu bersujud dan menyembah, dan di dalam ayat yang ke-31 dikatakan anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Itulah orang Israel setelah mengalami akan berkat Tuhan, mereka akan menceritakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan secara turun-temurun. Itu juga yang Tuhan inginkan daripada umat Israel. Itu juga yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan iman kita, bahwa kita memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak cucu-cucu kita, supaya secara turun-temurun mereka akan beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir mengatakan mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya.
Ya, sebagai kesimpulan kita dapat melihat ya Daud di sini dia memulai dengan begitu banyak tantangan hidup, begitu banyak keluh kesah di dalam hidupnya, begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya, tetapi dia mengakhiri dengan puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita yang mungkin saat ini ada pergumulan, ada kesulitan, kita juga tetap berfokus kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan menantikan Tuhan bekerja, melepaskan kita, dan menggantikan keluh kesah dengan puji-pujian di hadapannya. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.